Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul. Saya di kampus ITB Tekun Ambon, jurusan Teknik Informatika Konsentrasi Mobile. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan matematika dalam kriptografi. Salah satunya fungsi dan aljabar abstrak. Fungsi adalah hubungan khusus antara dua himpunan di mana setiap elemen dalam himpunan pertama dihubungkan tepat satu elemen dalam himpunan kedua. Relasi dari A ke B merupakan fungsi jika setiap elemen dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Nama lain dari fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Notasi fungsi fx a kb. Himpunan A disebut daerah asal atau domain. Domain adalah seluruh anggota himpunan daerah asal dan biasanya domain terletak di sebelah kiri. Dan himpunan B disebut daerah hasil atau kodomain. Kodomain adalah seluruh anggota himpunan daerah kawan dan biasanya kodomain terletak di sebelah kanan. Kita menuliskan FA jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. B dinamakan bayangan image dari A. Sedangkan A dinamakan prabayangan image dari B. Himpunan yang bersimoni pemetaan disebut jelajah atau range dari F. Dengan demikian, konsep bayangan, preimage, dan jelajah adalah cara untuk melihat nilai-nilai yang diperoleh dan dipetakan oleh fungsi f dari domain ke kodomain. Fungsi adalah relasi yang khusus. Kekhususan ini tercakup pada dua hal penting, yaitu yang pertama, tiap elemen dalam himpunan A yang merupakan daerah asal F harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Yang kedua, frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B, berarti bahwa jika AB anggota himpunan F dan AC F, maka B sama dengan C. Pernyataan tiap elemen dalam himpunan A yang merupakan daerah asal F harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F mengacu pada sifat dari fungsi, di mana setiap elemen dalam domain harus memiliki pemetaan atau penugasan tertentu dalam proses yang mendefinisikan fungsi tersebut. Kalimat tersebut menyatakan bahwa dalam sebuah fungsi, setiap elemen dalam domain himpunan A harus dipetakan ke tepat satu elemen dalam kodomain himpunan B dan tidak boleh lebih dari satu. Dengan demikian, ketika kita menyatakan bahwa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B, itu berarti setiap elemen dan domain harus memiliki pemetaan tunggal dan konsisten ke dalam kodomain. Jika dua pasangan terurut dari domain memiliki pemetaan yang berbeda di kodomain, itu akan melanggar sifat dari dasar fungsi. Kekhususan ini memastikan bahwa setiap elemen dan domain memiliki pemetaan yang jelas dan tepat satu elemen dalam kodomain yang sesuai dengannya, membuat fungsi menjadi alat yang sangat berguna dalam matematika dan ilmu terapan. Sifat-sifat fungsi.
Yang pertama ada fungsi injektif, yang kedua ada fungsi surjektif, yang ketiga ada fungsi bijeksi. Fungsi satu ke satu atau disebut fungsi injektif. Fungsi F dari himpunan A ke B dikatakan satu ke satu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Maksudnya adalah jika anggota kodomain B hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain A, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Namun dari semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh ada yang lebih dari satu. Gambar di bawah ini menunjukkan injektif karena anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Fungsi pada atau fungsi surjektif. Fungsi F dari himpunan A ke B dikatakan pada atau onto atau surjektif jika setiap elemen B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen A. Maksudnya adalah anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, tetapi tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Fungsi surjektif biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Gambar di bawah ini menunjukkan surjektif karena anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Fungsi berkoresponden satu ke satu. Fungsi F dari himpunan A ke B dikatakan berkoresponden satu ke satu atau bijeksi jika merupakan fungsi satu ke satu sekaligus pada. Maksudnya adalah fungsi bijektif adalah gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan lebih tepat satu. Gambar di bawah ini merupakan fungsi bijektif karena semua anggota domain terletak dan kodomain. Gambar di bawah ini merupakan fungsi bijektif karena semua anggota domain dan kodomain terpasangkan satu. Kemudian ada fungsi inversi. Fungsi inversi adalah fungsi yang bertindak sebagai operasi kebalikan dari suatu fungsi tertentu. Fungsi invers atau balikan adalah fungsi yang memetakan kembali B ke A, dilambangkan dengan F pangkat negatif 1. Notasi fungsi invers dilambangkan dengan F pangkat negatif 1 bukan untuk menunjukkan eksponen atau perpangkatan, melainkan untuk menunjukkan fungsi yang merupakan invers dari fungsi F. Fungsi satu arah. Fungsi F dari himpunan A ke B dikatakan fungsi satu arah jika fx mudah untuk dihitung untuk semua x anggota himpunan A, tetapi sangat sukar atau bahkan hampir tidak mungkin secara komputasi menemukan inversinya, yaitu menemukan x sedemikian hingga fx sama dengan y untuk semua y anggota himpunan jelajah F.
Maksud dari fungsi satu arah adalah bahwa fungsi tersebut relatif mudah untuk dihitung dari domain A ke domain B, tetapi sulit untuk bahkan praktis tidak mungkin untuk menemukan inversinya. Contoh dari fungsi satu arah adalah beberapa algoritma kriptografi seperti algoritma RSA di mana enkripsi fungsi dari pesan terbuka ke pesan terenkripsi relatif mudah, tetapi deskripsi atau fungsi dari pesan terenkripsi ke pesan terbuka sulit dilakukan tanpa kunci privat yang tepat. Dan contoh yang saya berikan ini, misalnya perkalian bilangan prima P sama dengan 48611 dan Q 53993 akan menghasilkan nilai N 26, 24, 65, 37, 23. Tetapi sangat sulit untuk menemukan faktor prima dari 26, 24, 65, 37, 3. Apalagi bila bilangan yang digunakan cukup besar. Dan contoh yang saya berikan, Anda membuktikan bahwa mudah untuk mengalihkan dua bilangan prima P dan Q untuk mendapatkan hasil N, tetapi sangat sulit untuk membalikan proses tersebut, yaitu memfaktorkan bilangan N kembali menjadi faktor-faktor primanya P dan Q, terutama ketika N adalah bilangan yang sangat besar. Ketidakmungkinan ini untuk memecahkan masalah faktorisasi bilangan besar menjadi faktor-faktor primanya dengan cepat adalah dasar dari keamanan algoritma kriptografi RSA. Yang kemudian ada fungsi pintu kolom. Fungsi f dari himpunan A ke B dikatakan fungsi pintu kolom jika fx mudah dihitung untuk semua s himpunan A, tetapi sangat sukar secara komputasi menemukan inversinya tanpa informasi tambahan yang disebut pintu kolom. Jika f adalah fungsi pintu kolom, maka terdapat informasi rahasia K sedemikian hingga bila diberikan fx dan K, maka S lebih mudah dihitung. Dan kriptografi, fungsi pintu kolom dan fungsi satu arah baik digunakan pada kriptografi kunci publik. Kemudian berikutnya ada aljabar abstrak. Ada 4 macam aljabar abstrak. Yang pertama itu field. Field adalah himpunan elemen dengan dua jenis operasi, perkalian dan penjumlahan. Yang kedua Galois field. Struktur field dan jumlah elemen terbatas. Yang ketiga ring. Struktur aljabar yang terdiri dari himpunan dengan dua operasi binar, penambahan dan perkalian. Yang keempat, grup. Struktur aljabar yang terdiri dari himpunan elemen bersama dengan operasi binar tertentu. Yang akan saya bahas di sini adalah cuma dua, yaitu field dan Galois field. Medan atau field. Medan adalah himpunan elemen dengan dua jenis operasi, perkalian dan penjumlahan. Sebuah medan disebut berhingga atau field jika himpunannya memiliki jumlah elemen yang berhingga. Fp adalah himpunan bilangan bulat 0, 1, 2 sampai seterusnya. P kurang 1 dengan P prima dan operasi aritmatikanya sebagai berikut. Yang pertama ada penjumlahan. Jika A, B himpunan Fp, maka A tambah B sama dengan R. R adalah sisa hasil pembagian A tambah B dengan P 0 kurang dari R kurang dari P kurang 1. Yang kedua ada perkalian. Jika A, B himpunan Fp, maka A kali B sama dengan S. S adalah sisa hasil pembagian A kali B dengan P 0 kurang dari R kurang dari P kurang 1.
Dalam contoh yang saya berikan, kita memiliki himpunan bilangan bulat modulo 23 disimbolkan sebagai F23 yang terdiri dari anggota 0, 2, 22. Ini berarti kita beroperasi dalam himpunan bilangan bulat dari 0 hingga 22. Contoh operasi aritmetika yang pertama itu penjumlahan. Kita mulai dengan menjumlahkan 12 tambah 20 yang menghasilkan nilai 32. Kemudian kita ambil sisa hasil bagi 32 dengan 23, yaitu 32 mod 23 sama dengan 9. Dan kemudian contoh perkaliannya, kita mulai dengan mengalikan 8 kali 9 yang menghasilkan nilai 72. Kemudian kita ambil sisa hasil bagi 72 dengan 23, yaitu 72 mod 23 menghasilkan nilai 3. Jadi 8 kali 9 dalam F23 sama dengan 3. Penjelasan ini menunjukkan bagaimana operasi penjumlahan dan perkalian dilakukan dalam himpunan bilangan bulat modulo 23. Hasil dari setiap operasi adalah elemen yang termasuk dalam himpunan F23, yaitu rentang 0 hingga 22. Ini adalah contoh umum dari cara operasi aritmetika dilakukan dalam himpunan bilangan bulat modulo. Kemudian ada medan Galois atau Galois field. Medan Galois adalah medan berhingga dengan Pn elemen, P adalah bilangan prima dan N lebih dari 1. Di dalam Galois field GFPN, setiap elemen adalah polinomial yang memiliki koefisien dari himpunan FP yang merupakan himpunan bulat modulo P, di mana P adalah bilangan prima. Dalam Galois field, operasi penjumlahan dan perkalian diatur oleh aturan tertentu yang memastikan bahwa operasi tersebut memenuhi sifat-sifat aljabar tertentu seperti asosiatif, komutatif, distributif, dan lain-lain. Notasinya itu GF P pangkat N. Kasus paling sederhana bila N sama dengan 1, GF P di mana elemen-elemennya dinyatakan di dalam himpunan 0, 1, 2, P kurang 1, dan operasi penjumlahan dan perkalian dilakukan dalam modulus P. Contohnya seperti ini. Tabel yang saya berikan menunjukkan hasil penjumlahan dari operasi penjumlahan dan perkalian dan 2 medan Galois GF2 dan GF3. Untuk Galois field GF2, yang pertama ada penjumlahan. Tabel di atas menunjukkan hasil penjumlahan dari dua anggota 0 dan 1 dalam GF2. Operasi penjumlahan dalam GF2 adalah operasi XOR, exclusive OR. Hasil dari A tambah B adalah 1 jika A atau B tapi tidak keduanya adalah 1. Kemudian untuk yang perkalian, tabel ini juga menunjukkan hasil perkalian dari dua anggota 0 dan 1 dalam GF2. Operasi perkalian dalam GF2 adalah perkalian biner. Hasilnya adalah 0 jika salah satu faktor atau kedua faktor adalah 0 dan 1 jika kedua faktor adalah 1. Untuk Galois field yang ketiga, untuk yang penjumlahan, tabel ini menunjukkan hasil penjumlahan dari tiga anggota 0, 1, 2 dalam GF3. Operasi penjumlahan dalam GF3 dilakukan sesuai dengan aturan penjumlahan modul 3. Misal 1 tambah 2 adalah 0 karena 1 tambah 2 mod 3 sama dengan 0. Untuk yang perkalian,
Tapi ini juga menunjukkan hasil perkalian dari 3 anggota 012 dalam GF3. Operasi perkalian dalam GF3 dilakukan sesuai dengan aturan perkalian modulo 3. Misalnya 2 kali 2 kali 2 adalah 1, karena 2 kali 2 mau 391. Penjelasan ini memberikan informasi tentang cara operasi penjumlahan dan perkalian dilakukan dalam 2 bidang Clois, GF2 dan GF3. Operasi ini memiliki aplikasi yang penting dalam kriptografi, komunikasi digital, dan bidang matematika lainnya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.